Pemerintah ini akan menerapkan larangan ekspor mineral mentah pekan depan, tepatnya di 10 atau 11 Juni 2023. Sebenarnya sejauh apa kesiapan pelaku industri mineral saat ini? Silakan. Terus terang kalau secara keseluruhan semuanya tentunya belum siap, tapi akan setahu saya bahwa, yang sudah pasti adalah boksit ya, itu yang lagi, dibilang, pasti akan tetapi, saya mau menyuarakan saya kan juga di Pokja Hilirisasi, Timah, di Kadin, mau menyampaikan bahwa, kami juga meminta pemerintah untuk mengkaji lagi, karena juga kenapa hanya tembaga yang dikasih extension ya atau perpanjangan waktu selama 1 tahun gitu. Kenapa hanya tembaga saja, bukan boksit? Karena juga kalau kita mau ngomong kesiapan investasi dan lain-lain, setahu saya investasi sudah berjalan untuk boksit, akan tetapi memang tidak bisa mengejar waktu untuk Juni 10 ini, seperti itu. Kalau mengenai timah, setahu saya masih akan diundur, tapi belum definitif tentunya, akan tetapi kebanyakan saya dengar timah ini sudah, maksudnya karena hasil dari Pokja yang berjalan di SDM maupun dari Kadin, hasil menyatakan bahwa banyak sekali yang harus ditata kembali, sehingga kalau diberlakukan ekspor itu, perhentian ekspor itu, dampak negatifnya akan lebih banyak daripada dampak positifnya. Yang kami inginkan adalah benar-benar roadmap dari pemerintah yang konkret, dan juga kami mau tahu siapa yang akan melit di pemerintahan, karena ini perlu ya ada siapa yang benar-benar, karena ini akan banyak kementerian terkait yang harus duduk Baik. bersama untuk menyukseskan ini program hilirisasi yang dimaukan. Baik, Mas Jabin, terima kasih. Dan saya akan beralih ke Pak Joko. Mungkin karena tadi Mas Jabin juga sempat berbicara mengenai tembaga yang diberikan relaksasi dan tetap bisa diekspor tembaga itu per 11 Juni 2023. Pak Joko, kita tahu di sisi lain, Pak, pemerintah juga memberikan relaksasi ekspor. 5 komoditas tembaga, timbal, seng, dan lumpur anoda dengan pertimbangan progres pembangunan smelter sudah di atas 50%, Pak Joko. Apa tanggapan Anda? Apakah Anda bilang ini juga kebijakan yang adil atau banyak juga pihak yang bilang ini sebenarnya pilih kasih, Pak? Ya, kalau adil dan tidak adil itu dari zaman Nabi Musa sampai Muhammad SAW tidak pernah terjadi. Tapi kan di dunia ini ada seleksi. Jadi kalau orang sekolah ada ujian. Kalau orang di industri ada aturan. Kita baca saja aturannya. Jadi kita ini diatur dari tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 4. Di pasal 103 itu kewajiban bagi IUP dan IUPK operasi produksi untuk melakukan pengolahan dan pemurnian. Kewajiban ini selambat-lambatnya 5 tahun setelah diundang-undangkan. Maka pemerintah mengambil kebijakan, kalau 5 tahun ini belum selesai dan dicapai lebih besar dari 50%, diberi kesempatan. Itu diturunkan di di Permen nomor 17 Permen 25 tahun 2018 ya. Jadi kebetulan teman-teman dari bauksit ini ada yang masih di bawah 50%. Rata-ratanya menurut penelitian dari SDM adalah sekitar 30%. Berarti kalau ujian nggak lulus, ya harus mengulang gitu kan. Nah ini diberi kesempatan tidak untuk mengulang. Karena apa? Yang dikeluarkan oleh teman-temannya Pak Jabin itu sudah benar. Investasi sudah dilakukan. Tapi kan ada keadaan yang tidak bisa dihindari. Adanya kasus COVID, kemudian ada perang,
ada perlambatan dari mata rantai supply, dan ini perlu dipertimbangkan kembali. Tentu saya agak keberatan kalau di stop demikian, karena di belakang itu terkait, kemarin saya sampaikan juga di Indonesia Miner, itu cuma 1.200 manusia. Kalau dia punya istri satu, anaknya dua, berarti empat. 4 kali 1.200, 4.800 manusia. Baik, Bagaimana menyelamatkannya? Dan industri ini jangan jadi scrap. Kalau berhenti, nggak ada uang masuk, apa yang sudah dipasang? Besi-besinya sama dengan BTS yang dibuat sama teman kita yang sedang disekolahin, mau disekolahin itu. Tergeletak dan karatan tidak bisa dipakai lagi. Ini perlu penyelamatan, mitigasi dari pemerintah untuk bauksit. Ya. Mengenai yang lain-lainnya ya itulah. Pertama, sudah diatur dari 2009 sampai 2023. 14 tahun loh. Sudah gadis remaja. baik, Cuma 4 tahun belum boleh dinikahkan gitu aja kan. Ini yang perlu diberi kesempatan sampai dengan umur dewasa. Sehingga kita perlu memikirkan mitigasinya agar para penanam modal ini juga tetap semangat melanjutkan mencari uang dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan juga kedua ini lingkungan ekosistem dari bauksit ini agak rumit. Harganya tidak terlalu baik. Kalau Pak Jabin bilang ya untungnya juga tidak terlalu banyak. Saya pelajari ya oke lah, ada peningkatan dari nilai sampai dengan alumina itu cuma 3,4 kalinya harganya. Jadi baik. teman-teman yang mau mengusahakan smelter dan sebagainya perlu diapresiasi karena untungnya juga Ya, kecil. Tekan nikel ribuan untungnya. Pun ada yang nakal lah ya, ada yang nakal. Jadi orang hidup tuh ada yang baik, ada yang nakal. Mudah-mudahan timah temannya Pak Jabi ini baik semua gitu.